Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ansari. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas teknik Scamper dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, ini ada data diri saya dari TPM3B. Kemudian ini daftar isi dari presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penelitian Scamper itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ada metodologi penelitian. Nah, latar belakang. Revolusi pendidikan yang terjadi di setiap belahan dunia di masa ini menuntut seluruh manusia untuk mengikuti pergolakan yang ada. David Lloyd Feldman menggambarkan bahwa abad ke-20 adalah abad individualisme atau century of individuals, sedangkan abad ke-21 adalah era of community. Nah, mengikuti perkembangan zaman, problema-problema kehidupan yang bermuncul pun semakin kompleks. Lalu ada rumusan masalah dari presentasi pada hari ini, yaitu apa yang membuat Anda mengangkat penelitian ini. Apakah teknik Scamper memiliki pengaruh dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? Lalu ada apa kelebihan pengaruh dari teknik Scamper itu sendiri? Nah, ini adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui dan memahami penyebab dari penelitian ini. Lalu ada dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Lalu ada dapat diaplikasikannya teknik Scamper ini dalam proses belajar mengajar. Nah, Scamper. Dalam bidang pendidikan, teknik Scamper telah berhasil digunakan untuk menstimulasi kreativitas peserta didik pada berbagai jenjang mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa dan umum. Nah, penerapan teknik Scamper telah dilaporkan meningkatkan kreativitas pemecahan masalah pada siswa kelas 10 dan 11 sekolah menengah atas di Turki. Lalu, teknik Scamper juga berhasil meningkatkan kreativitas seni pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Teknik Scamper juga berhasil meningkatkan kreativitas karyawan dalam hal mendesain transaksional pada berbagai perusahaan. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penting diaplikasikan teknik Scamper di bidang pendidikan untuk menstimulasikan kreativitas siswa. Nah, hasil dari penelitian sendiri. Pada tabel 1 yang ada di kanan layar ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas yang menggunakan Scamper lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kelasnya konvensional. Nah, ditinjau dari ketuntasan belajar kedua kelas, terlihat bahwa banyaknya siswa kelas Scamper yang memiliki KKM, yang mencapai KKM ada 25 siswa, sedangkan yang kelas konvensional hanya ada 20 siswa. Bisa kita dari tabel di atas bahwa median dan mean dari siswa kelas eksperimen memiliki kenaikan dari kelas kontrol. Next. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ditunjukkan bahwa teknik Scamper efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Selain itu, ditunjukkan pula bahwa teknik Scamper lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, Scamper dalam bidang desain. Sepeda adalah salah satu moda transportasi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, karena sepeda ramah lingkungan dan praktis, maka alat transportasi ini menjadi populer di lingkungan kota modern yang juga menjadikan sepeda sebagai alternatif bagi mahasiswa kota, masyarakat kota untuk berolahraga, berekreasi maupun berangkat kerja. Demikian pula di kota Bandung, pengguna sepeda terus meningkat khususnya pada akhir pekan, baik secara individu maupun berkelompok, dengan membuat komunitas-komunitas sepeda. Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi merupakan hal positif yang perlu dijaga dan diterapkan agar terciptanya lingkungan yang lebih baik. Next. Identifikasi kebutuhan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik secara teoritis bersumber dari literatur maupun secara empirik berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta dilakukan analisa terhadap aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perancangan, dibuatlah suatu konsep yang diwujudkan sebagai suatu rancangan utuh. Nah, ini ada beberapa aspek rancangan yang dibutuhkan. Next. Nah, ini juga beberapa keterangan dan kebutuhan dari
pengguna sepeda di Kota Bandung. Next. Nah, sketsa hasil penelitian. Setelah menentukan arah perancangan produk yang akan dirancang, dibuat sebuah sketsa yang menggambarkan garis besar ide produk yang akan dirancang. Next. Hasil penelitian. Berdasarkan permasalahan tempat parkir sepeda yang berada di Taman Balai Kota Bandung, banyak kurangnya keamanan dan kenyamanan bagi sepeda maupun pengguna sepeda menjadikan sebuah peluang untuk merancang area parkir yang lebih memadai dalam segi keamanan dan kenyamanan. Kebutuhan perancangan didapat melalui data yang diperoleh dari para pengguna melalui teknik wawancara dan observasi langsung apa saja yang menjadi kekurangan area parkir yang tersedia di Taman Balai Kota Bandung. Nah, metodologi penelitian. Teknik scamper merupakan teknik yang mengajukan pertanyaan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berbeda melalui objek yang telah diterima menurut Nemiro pada tahun 2004. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Michalko dalam Toraman dan Altun 2013 bahwa teknik scamper dilandasi oleh filosofi every idea born out of another existing idea. Pertanyaan yang akan diajukan saat menggenerasi ide diwakili setiap huruf scamper. Yang pertama ada substitute atau mengganti. Pada tahap ini, guru bisa mengganti teknik pengajar untuk memberikan pelajaran kepada siswa. Yang kedua ada combine atau menggabungkan. Tahap menggabungkan adalah tahap di mana guru bisa menggabungkan teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, tahap yang ketiga ada adapt atau mencocokkan. Pada tahap ini, setiap teknik pembelajaran dan akan dialihkan untuk pembelajaran yang lain. Lalu ada modify atau memodifikasi. Tahap modifikasi ini merupakan tahap di mana pengajar memodifikasi teknik pembelajaran yang akan digunakan agar semakin baik. Lalu ada put to another use atau menggunakan pada fungsi lain. Pada tahap ini pengajar bisa menggunakan teknik yang dilakukan untuk pelajaran yang lainnya. Kemudian ada eliminate atau menghapus. Pada tahap ini pengajar akan menghapus atau menghilangkan teknik pembelajaran yang dianggap tidak diperlukan atau yang dirasa tidak mendukung pembelajaran. Kemudian ada re-errang atau menyusun kembali. Pada tahap ini pengajar akan melakukan penyusunan teknik belajar untuk mendukung pembelajaran hingga pelajar dapat mendapatkan ilmu dengan semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.